Yo guys, balik lagi sama gue Papa Trader. Marketnya nggak enak minggu lalu, jadi gue nggak banyak buat video juga. Tapi ini gue buat untuk ngebahas saham-saham yang menarik untuk minggu depan ya. Indeks kita masih di bawah MA 200-nya. Ini garis oranye ini adalah MA 200. Mungkin kemarin kenaikan itu cuman hanya sampai di MA 200, lalu dia akan turun mengetes supportnya lagi yang garis trendline ini di sekitaran 6.600. Kalau dia jebol dia bakal ke 6.500. Untuk minggu depan sentimennya nggak akan banyak karena masih ada Fed meeting ya minggu depan. Kita lihat suku bunganya gimana. Mungkin market juga masih sepi-sepi aja. Kita lihat emang transaksi market kita yang kemarin 16-18 triliun itu udah nggak ada lagi, udah lama. Kita biasanya sekarang tuh cuman ada di 10 triliunan doang. Jadi artinya market tuh sepi. Untuk sekarang strateginya itu masih cash yang lebih banyak dan kita mainnya di sektor-sektor yang lebih defensif ya. Kalau dilihat dari indeksnya ini kayaknya belum cukup kuat untuk naik, dia akan bergerak sideways dulu. Kalau dilihat dari weekly-nya, ini weekly candle-nya dia emang masih downtrend ya, tapi masih mempertahankan supportnya di 6.600. Saham pertama yang paling menarik menurut gue itu adalah Tower. Tower kemarin sempat gue bahas juga, pernah gue bahas juga ya. Bisa lihat dari video gue yang kemarin-kemarin ada judulnya yang Tower. Dia kemarin sempat false break di bagian sini ya. Ini ada false breaknya lalu dia langsung rally dan sekarang volumenya itu masih tinggi dan dia kemarin itu sudah menyentuh MA 200-nya dan di break ke atas. Untuk sekarang Tower itu ada di resistance-nya di sekitaran 1.200 yang kemarin nggak bisa ditembus dan sekarang supportnya itu ada di, ini bisa dijadikan support 1075 sampai 1040. Jadi Tower misalnya dia turun sampai ke sini ngetes supportnya lagi itu oke untuk di koleksi ya, karena ini salah satu saham yang naik di saat indeksnya terkoreksi. Dari kemarin kita lihat indeks kita terkoreksi dalam tapi Tower ini malah naik. Ini termasuk saham yang oke. Lalu yang kedua gue mau bahas masih di consumer, itu INDF dulu ya. INDF gambarnya masih sama yang kemarin, dia ada resistance sebenarnya ini harusnya di 7.250 ini harus ditembus supaya dia bisa tembus ke 7.400 tapi belum kesampaian. Namun minggu lalu ini dia sudah membuat higher low yang baru, harusnya dia akan tembus ke atas 7.000, ini udah ditembus lagi dan dia akan mengetes 7.200 lagi. Kalau dia bisa tembus ya berarti ke 7.400 itu masih ada kesempatan untuk ke sana. Oke. Jadi kalau INDF ini di dekat-dekat 6.800 nih supportnya lebih baik di koleksi. Kalau dia breakdown dari 6.800 ya keluar dulu aja. Next temennya ICBP. ICBP juga sama ya, dia bergerak uptrend dan sekarang ditutup di atas supportnya di 9.425. Ini dia akan ngetes 9.800 kalau dia bisa tembus di atas 9.550-nya. Resisten kecil yang ini. Kalau dia bisa tembus di 9.550-nya berarti dia akan ngetes ke 9.800. Ini juga sama, dia bentuk yang namanya higher low ya. Kalau misalnya ini bisa di atas 9.600 itu berarti higher low ini valid ya. Kita berharap ini adalah higher low yang valid. Dia akan valid kalau dia menembus high yang kemarin di sekitaran 9.600 di sini. Lalu Unilever ya, Unilever supportnya 4.600 ya. Ini adalah resistance yang cukup kuat nih, berarti ini sekarang di sekitaran 5.025 nih ya. 5.050 ini adalah resistance yang kuat. Kalau dia bisa tembus itu artinya bagus. Tapi kalau nggak bisa tembus harus nunggu di bawah lagi di sekitaran 4.600 baru bisa masuk. Berarti ini saham bergeraknya sideways aja. Kemarin dia berusaha untuk tembus ini tapi nggak bisa, berarti artinya dia akan turun dulu menguji lagi 4.600-an. Selama dia nggak closing di bawah 4.600 sih Unilever masih oke karena sahamnya masih uptrend banget. Dan ini ada sideways box-nya ya. Sideways box-nya tuh di sini. Jadi ini masih oke aja. Dari semua saham ya 4 ini aja yang bisa diperhatiin, tapi kita juga bahas saham-saham lain seperti batubara yang kemarin sempat hype banget, tapi sekarang ini dia justru nggak kasih tanda-tanda akan naik ya, walaupun kemarin newsnya itu banyak banget kayak batubara itu $400 itu kan udah lama nggak kesentuh tapi akhirnya kesentuh lagi dan ini nggak ngangkat adro sama sekali. Kita bisa lihat walaupun beritanya banyak tapi dia nggak ngangkat harganya. Artinya apa? Artinya kita harus hati-hati di saham ini. Gak boleh masuk banyak gitu. Kalau mau masuk tes dikit aja FOMO karena beritanya batubara $400 lah, Eropa krisis energi lah. Nah kalau kayak begitu lebih baik kita pakai duit kecil, kita tes aja. Tesnya belinya di support di 2650.
atau di bawah 2700. Kalau dia tutup di bawah 2650 kita cut loss. Kenapa begitu? Karena ini market kayak lucu aja gitu. Batu baranya udah tetap mahal, tapi harganya nggak naik. Berarti ini kagak diapresiasi sama market dengan harga batu bara segitu untuk naikin harga sahamnya. Jadi kalau misalnya batu bara itu newsnya banyak tapi harganya nggak naik, itu justru kita harus hati-hati. Ya, ini kayak Adro ini kan dari udah 2 minggu lah. Udah 2 minggu lah dia berusaha untuk naik ke 3000 nggak kuat. Kemarin bahkan hari Jumat itu dikasih tahu kalau batu baranya emang harga batu bara acuannya itu $400, tetap nggak naik di atas 2800, malah turun. Malah kasih candle merah. Ini berarti artinya news itu dipakai untuk jualan. Jadi lebih baik hati-hati di batu bara ya. Untuk Adro nih begini, lalu kita lihat Indi. Nah, Indi ini masih lebih oke, tapi juga nggak bisa resistance-nya ya. Jadi batu bara ini masih ketahan semuanya. Kita lihat ITMG. ITMG itu juga sama ya. Dia ketahan di resisten di 33.000-nya lalu turun lagi. Kita lihat ya, candle-nya malah merah, bukannya hijau, malah merah. Jadi lebih baik tunggu di supportnya aja di sekitaran 30.000 nih supportnya di ITMG. Kalau misalnya dia tutup di bawah 30.000, cut loss dulu, ngambil lagi di 28.000. Oke, terakhir gue mau bahas Big Banks untuk minggu depan. Ini kita lihat Big Banks-nya udah di bawah MA200 kebanyakan ya. Ini support 7.200-nya masih ke break walaupun kemarin sempat dinaikin di sini ya, di hari Rabu kayaknya dia sempat naik lalu turun lagi ke bawah. Jadi untuk Big Banks ini belum saatnya untuk disentuh. Dan kita lihat juga BBRI juga masih sama di bawah MA200 juga. Dia sekarang di supportnya 4000. Kemarin tuh ada mark the close-nya di atas ya, jadi closing ditarik ke atas ke 4200. Jadi untuk BBRI ini lebih aman nunggunya di 3800. Kita coba lihat BBNI belum break MA200-nya, jadi ini cukup menarik. Dia supportnya di 7500, tapi kalau dilihat dari Big Banks-nya dan asingnya masih keluar dari Big Banks-nya, kita lebih baik tunggu di bawahan lagi di sekitaran 7000 sampai 7200. BMRI, nah untuk BMRI juga dia masih ketahan di MA200-nya di 7425. Kalau dilihat sih dia mungkin akan tembus ke bawah ya. Tapi kalau misalnya ada pantulan tuh mungkin pantulan untuk naik ngetes resist di 7800 lalu melanjutkan penurunan lagi. Untuk BMRI ini support yang kuat nih menurut gue di sini. Di 7000 nih kuat karena ini tempat sideways-nya di sini cukup lama. Jadi 7000 itu lebih baik tunggu di sekitaran sana. Oke, jadi untuk minggu depan menurut gue indeks kita pasti masih sepi aja, bakal sideways aja. Itu kalau kenceng biasanya besoknya akan dibanting lagi. Jadi harus hati-hati kalian yang FOMO-nya tinggi. Berarti hijau ini belum tentu adalah signal bullish. Bisa jadi emang kita sebenarnya masih di bear market, masih turun market kita, tapi emang kalau misalnya lagi bear market itu begitu marketnya. Kadang-kadang buat kita FOMO kirain udah hijau aja gitu, tapi ternyata besoknya dibanting lagi. Makanya kalau kata orang lebih baik kita jauhi aja dulu saham kalau misalnya lagi bear market gitu. Kita tunggu kepastian yang lebih pasti lagi gitu ya. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. See you. Bye.